bisa berhasil, beruntung di bisnis jaringan. Mungkin Anda bisa Google nama saya, ya Anda bisa lihat, saya memang sangat senang banget ya. Dulu mungkin karena saya punya pengalaman dengan karyawan sebanyak 10.000 orang. Ya, saya pegang pabrik di Bali dan juga di Banyuwangi. Dan dari situ saya berasa banget bahwa Indonesia sangat banget tidak ngerti namanya itu jaringan ini. Padahal ketika Anda kerja, Anda akan disuruh bagaimana memelihara jaringan. Ya, bayangkan ya, kalau Anda nggak percaya juga, Anda lihat orang-orang yang disuruh kerja, maka Anda disuruh juga cari pelanggan, disuruh juga cari namanya apa, teman-teman yang bisa membantu Anda. Ya, Anda kalau nggak percaya juga, ya Anda harus nunggu berapa lama setelah itu baru pensiun. Nah, kenapa nggak menyadarinya sekarang? Ya karena waktu itu adalah benar-benar waktu yang tidak bisa kembali. Hilang duit bisa dapat balik loh Bapak Ibu. Tapi masalah kehilangan waktu, Anda yakin nggak Anda masih bisa bilang untung? Memang benar kalau Anda hari ini bilang, untung saya masih sempat. Nah, jadi kata-kata ini yang saya mau keluarkan pada Anda. Ya, Anda bisa nggak masih sempat mengatakan seperti itu? Ya, nah saya bagi 2 tahap supaya Anda nanti bisa belajar dengan tenang ya, bahwa ini sebenarnya kita enjoy the ride. Enjoy the ride itu artinya menikmati perjalanan. Saya sudah berapa kali ya setiap bulan tepatnya ya, bahkan tiap minggu kalau ke Bandung dan juga sampai ke Malang, saya baru berasa ya enjoy the ride itu seperti itu. Perjalanan kemudian dapat duit. Nah, itu lebih enaknya lagi ya. Tapi selama Anda berpikiran Anda mau cari duit ya kayaknya perjalanan jadi terburu-buru. Saya yakin Anda waktunya akan ada waktu itu ya, bahwa kita akan menjelajah Indonesia. Kowe baru ada di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Malang, kemudian sampai dengan Medan. Menurut saya ini kesempatan Anda untuk mempelajari perjalanan hidup kita sambil dapat duit, cuan ya. Karena selama ini mungkin Anda berjalan aja keluar duit ya. Anda nggak kepikir ya, kenapa kok kita nggak bisa berhenti-berhenti ya. Ini terutama buat saya ya, testimoni ya. Saya kalau ketemu orang itu kayaknya thank you banget. Ya, dulu saya nggak perlu sebut perusahaannya ya. Itu kalau bayar saya ngomong tuh bayar 2M Bapak Ibu. Ya, itu perusahaan tuh masih ada ya, dan bahkan dia makin besar, dan 2 tahun saya pegang. Sehingga sampai saat ini saya merasa kalau Anda lihat ya, apakah saya datang karena dibayar? Ya karena ada bayarannya, memang benar. Kita nggak munafik. Tapi kalau angkanya makin gede gimana rasanya? Nah itu yang kita mau bagikan. Baik ya, kita mulai yuk. Jadi sebenarnya bisnis jaringan tuh ada di mana-mana, dan Anda sebenarnya kalau nggak sadar pun pasti disuruh. Entah suami yang nyuruh atau istri yang nyuruh, ya karena Anda pasti disuruh cepetan cari pelanggan, cari teman, ya dan semuanya Anda butuh jaringan. Next, kita mulai yuk. Agenda kita hari ini sebenarnya nomor 1, ya satu hal yang paling penting Bapak Ibu ya, selalu tanya sama Tuhan ya kalau masalah hikmat. Karena tiap orang tuh, ini disclaimer teman-teman, disclaimer ya, apa yang kita ngomong tuh jangan main tiru. Ya, Anda gimana bisa niru, berat badan beda, betul nggak? Jenis kelamin beda, beda-beda maksudnya. Jadi mau diapain? Jadi tidak ada yang namanya syarat-syarat macam-macam kecuali Anda bisa nggak? Tanya selalu dari Tuhan. Maka pagi-pagi awali dengan doa. Setuju? Ya, jadi Anda jangan pernah membanding-bandingkan dengan cara memberhalakan teman-teman di sini. Tidak ada. Ya, tanya selalu sama Tuhan. Benar nggak saya ada di tempat ini karena memang seizin Tuhan? Ya. Dan kalau emang Tuhan yang tunjukin tempat di sini, pasti dia tunjukin jalannya. Amin? Ya, ingat sekali lagi, karena jalan itu yang punya Tuhan loh. Kita cuman in the cost, bayar tol doang kan. Nah, yuk nomor 2 ya. Anda tahu tujuan Anda ini penting ya. Kenapa? Waktu Anda lihat ya, lihat kowe itu seperti apa. Ya, tadi pagi saya memang nggak pernah mau nahan-nahan karena namanya ilmu. Sampai-sampai saya bikin buku Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang diem-diem masuk grup, ngumpet-ngumpet, minta bahan. Ya, itu di Tokopedia juga saya taruh itu, tinggal ambil. Ya, teman-teman yang baru join ya, tolong kalau Anda mau bantu orang, jangan pelit. 1, 2, 3. Jangan pelit. Ketuk tangan sebelah kanan Anda. Teman kanan, jangan pelit. Ya. Teman kiri juga, kamu juga. Ingat ya, kalau Anda di kowe tiba-tiba jadi pelit, rasanya Anda salah asuhan. Karena dengar baik-baik, ini kita mau bantu orang. Kalau Anda sendiri punya pikiran, maaf ya, diem-diem, kemudian ambil ilmu,
Padahal ilmu mau dikasih dengan gratis. Percayalah ya, selama saya masih Anda bisa punya handphone saya, Anda bisa WA saya, ya. Tujuan Anda tahu, bantu orang Bapak Ibu. Nah, waktu Anda membantu orang, Anda nggak mungkin diam-diam, betul? Anda nggak mungkin loh mau bikin sendiri. Dan nomor 3, ini filmnya ada dengan jelas, Kung Fu Panda. Siapa yang nonton film Kung Fu Panda? Nah, tahu nggak? Itu benar-benar bagus sekali melambangkan bagaimana orang tuh mau cari paling hebat. Akhirnya dia tahu dengan jelas, there is no secret. Teman-teman, nggak ada rahasia. Yang penting Anda ini niatnya apa? Nomor 1, dapat hikmat nggak dari Tuhan? Nomor 2, Anda dapat nggak tujuan Anda? Bantu orang nggak dengan nama kowe ini? Kalau Anda melihat kowe ini hanya buat dapat duit, corak besar. Anda dapat duit sangat besar Bapak Ibu. Kalau cuma besar doang ngapain ke kowe gitu loh. Tapi kalau sangat besar berarti ini perlu teamwork. Ya. Nah, kemudian there is no secret, artinya nggak ada resep. Jadi kalau Anda berpikir ada nggak magic word yang seperti Anda simsalabim. Nah, ini kebanyakan nonton film anak-anak. Ya. Padahal film Kung Fu Panda aja udah bagus banget itu, memberitahu ya bagaimana there is no secret recipe. Jadi nggak ada rahasianya ya. Dulu saya pernah pegang pabrik mie. Ya, mie 2 telur, saya buka aja deh ya, mie 2 telur. Itu saya GM-nya di situ, ya, plant manajernya. Waktu itu saya dikasih tahu sama orang jelas, ini adalah warisan dari orang tua. Tapi setelah saya perhatiin ya, dengan perubahan zaman disrupsi, orang beli mesin aja, tiba-tiba dikasih loh resep bikin noodle yang paling rahasia. Jadi dengar baik-baik, Anda nggak lihat tuh sekarang rahasia tuh ada begitu banyak. Ya, kalau Anda masih berpikiran zaman dulu, Anda mau mengatakan ada kata-kata, apa sih kata-kata mujarabnya, Anda mendingan jadi dukun. Ini kenapa? Ini karena salah satu training saya dulu mengajak orang supaya pinter. Akhirnya Anda berpikir cari orang pinter, betul nggak? Kalau di kampung-kampung tuh apa orang pinter tuh artinya? Itu dia, masih ke bawah-bawah. Di kowe pun Anda berpikir, mau jadi dukun apa di sini? Ya, jadi ingat ya, tidak ada rahasia. Tapi kalau Anda mau belajar, itu karena Tuhan percaya sama Anda. Betul? Ya, oke ya. Nah, berikut lagi. Petani juara. Ini baru introduction dulu ya, supaya saya bawa nanti, supaya kebayang nih, apa yang akan kita lemut. Ada sebuah cerita bahwa ada seorang petani, ya, membuat kebun dan juara terus dia. Ya. Dan akhirnya petani itu diinterview oleh wartawan. Pak, ini apa rahasianya? Kenapa jagung Anda kok bisa bagus terus? Si petani jawabnya dengan singkat, tidak ada rahasia. Jagung itu hidup dari angin. Utara, timur, barat. Betul? Nah, kalau dia tahu rahasia ini, kalau Anda tahu rahasia ini, berarti apa? Dia selalu kasih panen yang terbaik ke tetangganya. Nah, ingat bebek? Maka angin kemanapun, mothernya ini tetap paling dapat bibitnya. Nah, itulah bisnis jaringan Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bikin jaringan, jangan berpikir bikin jaringan tambah sempit. Dulu XL, Telkomsel, sama Satelindo bersaing. Anda nggak bisa telepon ke Telkomsel, betul nggak? Nggak bisa, maka saya harus punya 3 nomor. Makanya ke bawah-bawah. Sampai begitu era keterbukaan, ya, dibuka, klik, omsetnya naik terus 3-3-nya. Nah, jadi ingat ya, kenapa Anda bikin tim makin kecil dan akhirnya makin cepet? Karena Anda nggak ngerti hukum ini. Ya, yang nomor 3 itu glasnost. Glasnost itu akhirnya gimana? Itu kata-kata ini diambil dari Michael Gorbachev, teman kita, Cecep Gorbachev. Dia ngomong dengan jelas bagaimana akhirnya bukan masalah gengsi, tradisi. Ya, tapi kalau bisa membantu orang dengan cara keterbukaan, maka Anda bisa lihat sendiri. Era itulah disrupsi terjadi. Jadi kalau Anda masih berpikiran kayak pabrik noodle ya, Anda tinggal Google ChatGPT. Ya, juga Anda tanya apakah barang kue bagus atau tidak. Ini kelasnya bukan kelas teknisi. Halo? Anda lihat saya teknisi bukan? Nah, tolong jangan nanya-nanya soal teknis. Kenapa? Itu di ChatGPT ada semua Bapak Ibu. Ya, jadi tolong jangan buang waktu sesuatu yang bisa di ChatGPT. Tapi bagaimana dia percaya Anda ini mau ngedampingin saya? Ya, salah satu bahan saya ketika saya kasih training adalah lifetime guarantee. Artinya apa?
lifetime garansi, money back garansi. Anda bisa bayangin nggak kalau saya sebalikin uang 2M kalau gagal pelatihan saya? Dan syukur ya, puji Tuhan, thanks God ya, alhamdulillah saya tidak pernah diminta balik uangnya. Makanya hari ini pun juga sama, Anda berani nggak memberikan garansi pelayanan pada tim Anda? Anda masih takut kayaknya ya. Berani nggak kasih garansi kalau ada rekrut orang itu, Anda harus tanggung jawab dengan dia seumur hidup? Berani? Anda pasti dapat income seumur hidup. Ya, jadi ingat ya, agenda hari ini semoga Anda nangkep baik-baik. Kenapa orang pindah-pindah perusahaan, pindah-pindah jaringan? Mau sampai kapan? Umur Anda nggak bisa bohong. Ya, kita lanjut. Yuk. 1. Nah, bisnis jaringan itu apa sih? Bisnis jaringan adalah bisnis yang butuh jaringan, singkat. Yang kedua apa? Ada komisi. Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing. Jadi semua bisnis sebenarnya jaringan nggak sih? Ya, Anda juga di dalam kantor pun harus punya koneksi kolega. Anda pikir bisa bertahan kalau Anda di kantor nggak punya kolega atau koneksi? Apapun jaringannya, jabatannya ya, itu Anda mendengar. Dia koneksi sih. Tapi ingat ya, itu jaringan loh. Makanya komisinya lebih gede. Jadi kalau ada jaringan makin bagus, komisi lebih besar. Bapak Ibu, ingat baik-baik ya. Kita semua bukan karyawan Kowe. Jadi tolong jangan berpikir Anda seorang karyawan. Ya. Jadi artinya ketika Anda berpikir bahwa semua butuh network dan komisi, makanya Anda bisa lihat. Kadang-kadang orang salah kaprah dengan MLM. Direct selling, affiliate. Oke, itu lebih jelas. Tapi sebenarnya di kantor-kantor pun Anda sebenarnya sedang membangun bisnis jaringan. Nah, teman-teman angkat tangan dong yang masih kerja di sini, boleh nggak? Yang masih kerja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih kerja di kantor maksudnya? Nah, Anda lihat nggak? Ya, ini ketakutan orang di kantor sebenarnya waktu pensiun kemana, betul nggak? Betul? Nah, kenapa Anda nggak rekrut mereka itu? Karena ini jam kerja, betul? Dan berarti ke bawah kenapa nggak kerja nih? Hah? Kok hebat nih? Cuti? Ya, udah nggak tahu alasannya ya. Pokoknya Anda pahami baik-baik ilmu ini ya. Orang tuh paling takut tuh apanya? Pensiun, betul. Tapi ketika dia kerja, ya dia pikir gimana nanti setelah pensiun, ya. Nanti dia cerita, saya akan bikin sebuah segitiga bisnis ini ya, pelan-pelan ya. Jadi ingat ya, bahwa bisnis jaringan adalah Anda pasti butuh network. Kalau nggak ada networknya dan nggak ada jaringan, omong kosong. Trading aja butuh jaringan kok. Saya juga main di situ soalnya ya. Tuh, ada Chris Bill tuh. Ingat, semua butuh jaringan teman-teman. Walaupun nggak ketemu orang. Ya, next lagi. Nah, kadang-kadang orang nanya, Pak, kenapa sih saya butuh bisnis jaringan? Yang nomor 1 itu dia. Apa namanya? Peluang passive income. Bapak Ibu ini nggak pada akan dapatkan di dalam kantor. Ya, Anda boleh ngomong bahwa Pak, emang bisa dapat. Kalau Anda nggak bergerak, nggak pasti nggak dapat. Yang bergerak aja belum tentu dapat. Nah, jadi tetap ada kesempatan ini. Ya, saya terus terang dapat di Kowe, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya kalau Anda masih bertanya-tanya, mungkin Anda salah arahan. Maka hari ini saya coba ya membantu membagikan. Ya, kedua, fleksibel ya, makanya ya saya lebih senang pakai kaos ya. Setelah saya lihat-lihat dulu tuh, saya kalau ngajar trainingnya di grup saya kasih tahu. Dulu tuh tahun 2018 Pak Yosef ya, waktu itu megang di agensi asuransi ya, saya pegang 70 agensi di Prudential. Nah, dia ada rekamannya tuh. Ya, teman saya di grup langsung komentar. Tahun 2018 saya agak rapi-rapi lu pakai jaket, pakai jas segala macam. Tapi saya sesuai panggilan aja ya. Kalau dipanggil kantornya pakai jas ya saya datang. Ini Anda semua santai semua di sini. Ya saya ikutin Anda. Oke? Fleksibel. Lagi pula juga saya ketemu orang, ya tergantung lagi ya. Kalau di Kowe yang punya pengalaman ya, orang yang makin kaya, apa pandangan terhadap Kowe kira-kira? Mungkin kagum, terus ambil kesempatan. Tapi kalau orang yang rata-rata yang cari duit gimana? Bet Kowe.
Lebih gampang mana? Closing pada orang kaya apa orang yang biasa-biasa? Biasa-biasa. Halo, halo. Makanya ini kesalahan pertama orang di Kowe, ketika kita melihat ini barang Kowe cocok untuk orang kaya. Salah besar Bapak Ibu, ada fleksibel, lihat dia di sini. Ternyata Kowe itu bukan beli barang, tapi apa? Subscription. Oh, ya, langganan bahasa Indonesia, tapi pakai kontrak ya, tidak boleh putus tengah jalan. Apalagi belum tentu disetujui sama Kowe, berarti Anda nggak bisa dong PHP, barangnya bagus tapi belum tentu dipasang. Nah ya, jadi artinya membuat orang penasaran. Fleksibel di sini benar-benar luar biasa. Ya, jadi artinya Anda harus bisa memposisikan diri. Kalau Anda dikasih tahu nih kantor gini mewah, tempat gini bagus, kira-kira Anda bisa nggak mewakili bahwa ini barangnya memang bagus? Bisa. Ini bukan soal baju ya, tapi bagaimana Anda punya etika, attitude. Ya. 3. Dan ini paling penting ya, ternyata benar sekali ya, di Kowe itu benar tanpa modal. Isi saya pasang, dia invest di laundry ya, itu bayar 350 juta, 400 juta Bapak Ibu. Ya, profit netnya 10 juta, ini saya buka aja pada Anda. Tapi hati-hati ya, itu modalnya gede nggak? Gede loh, dengan profit cuman. Nah, padahal Anda di sini bisa nggak dapat 10 juta tanpa modal? Nah, ya, teman-teman, ini bisa dibayangkan. Jadi saya udah patokannya, ya, bagi Anda mau hitung-hitungan ya silakan. Anda mau bisa apapun, kembali lagi, berapa return of investment-nya? Nah, jadi dengan demikian, tanpa bahkan nol, ini yang saya bilang ini amazing banget. Dan Anda boleh dapat kantor segini bagus. Jadi tolong mentalnya Anda diperbaikin loh. Jangan mentang-mentang Anda memang tidak keluar dana, tidak keluar modal, Anda kemudian petentang-petenteng. Ya, tetap Anda tunjukkan ya bahwa kita ini adalah perusahaan yang besar. Nah, yang keempat, karena punya komunitas teman-teman. Anda bayangin ya, kenapa orang tuh butuh komunitas. Sampai-sampai di kantor pun Anda bikin geng. Mulai kapan ada geng itu? Mulai sekolah. Nah, waktu sekolah Anda punya geng nggak? Nah, jadi ingat ya, kepentingan manusia tuh mau punya tim. Nah, saya berharap nanti Anda waktu Anda kerja pun nanti, Anda pasti punya geng nanti nih. Yang gengnya nanti ada kelompoknya sendiri. Ya, nah jadi itulah kerinduan Anda kenapa perlu bisnis jaringan untuk menyalurkan kita punya kemauan untuk bangun tim. Ya, nah apalagi terus jenjang karir tanpa, nah ini yang juga luar biasa ya. Jadi income-nya kita tidak ada batasannya ya. Jadi kalau Anda mau income sebesar-besarnya, monggo. Tapi sekali lagi, janganlah Anda memandang bahwa ini bisnis berarti gampangan. Berarti kalau income makin gede, apa yang dituntut dari Anda? Tanggung jawab. Nah, banyak sekali orang berpikir di Kowe itu kayak main judi. Dan makanya banyak sekali kata-kata yang salah besar ya. Saya ingatkan teman-teman, kalau Anda mau masuk di Kowe atau mau masuk ke bisnis yang baru ini ya, pelajari dulu dari leader yang lalu. Lihat bagaimana kejadian demosi, promosi, kemudian orang bisa sukses ataupun dia gagalnya. Karena itu pelajaran yang sangat penting. Bukan teori. Ya, jadi keberhasilannya kenapa? Karena orang butuh ini semua. Nah, ini alasannya kenapa bisnis jaringan rame. Kalau Anda nggak percaya, Anda Google deh berapa banyak bisnis jaringan muncul di Indonesia. Tapi kembali lagi ya, Anda pilih dari 5 ini, yang mana yang paling bisa mendukung Anda. Ya, saya nggak anti MLM Bapak Ibu. Ya, saya bahkan selalu ikutan. Tetapi yang selalu saya tanya sama mereka, profitnya bisa lebih gede nggak dari Kowe? Nah, kalau dia bisa lebih gede, yang harus dengerin siapa? Paham nggak? Ya itu caranya kita. Ya, jadi artinya kita bisa ngomong pada siapapun, nanti gantian ngomong juga enak. Next. Nah, mindset. Sukses itu mindsetnya kita yang seringkali salah adalah Anda berpikir bahwa saya itu harus sukses. Padahal mindset yang benar ya, teman-teman ya. Boleh ya saya buka ya cerita saya ya. Saya itu adalah trainer Bapak Ibu. Ya, jadi ketika waktu itu saya jadi trainer, itu dulu pertama kali tahun 1998 saya ketemu namanya Tung Desem Waringin. Ya, waktu itu dia lagi bagus lah.
ya, motivator bagus, dan dia punya project namanya Financial Revolution. Waktu itu saya lagi pembicara di bisnis, di kampus bisnis di universitas di mana tuh? Yang di Cikarang, Presiden University. Ya, kebetulan teman saya komisarisnya dia minta, William, lu bantu ngomong deh, biar mereka yang mau lulus kerja tahu kasih pandangan. Nah, kemudian saya membicara, ya, dan salah satu topik saya adalah talent revolution. Ya, itu ujung-ujungnya menjual tanpa ditolak sebenarnya, atau melamar kerja tanpa ditolak. Ya, nah itu dibuat ceritanya. Nah, rupanya didengerin, ya, dan akhirnya dia minta saya, Pak William, boleh nggak jadi pembicara di grup kita? Saya terus terang merasa terhormat, ya, karena saya memang masih kerja, tapi saya tiba-tiba diminta pembicara di salah satu acara dia, namanya Revolution, Financial Revolution di Puncak. Nah, ingat sekali lagi ya, dia tawarkan dia sebagai IO. Anda tahu IO nggak? Event organizer, ya. Nah, situ benar-benar saya baru pertama kali loh ada orang yang cukup punya nama, kemudian dia nawarin diri sebagai IO. Tentu saja bagi hasil, ya, dihitung bahwa nanti bagi hasil Pak William dapat segini, saya dapat segini. Karena saya belum punya nama, oke, saya setuju aja. Nah, tugas pertama IO adalah memastikan jadwal pembicara. Saya waktu itu dijadwalkan, jadwal saya cuma ada Sabtu dan Minggu, karena kerja. Oke? Bapak Ibu dengar baik-baik ya, step by step ya, mindset ya. Kemudian waktu berlalu, saya sudah beberapa kali bikin acara dan rupanya lumayan bahan yang saya lakukan itu ketemu. Makanya teman-teman Prudensial mungkin masih bisa ingat nama saya. Itu salah satu bahan yang dibawakan oleh Tung Desem Waringin minta ke saya. Ya, berubah namanya, menjual tanpa ditolak atau talent revolution ya. Nah, dari situ saya baru tahu kalau IO saya banyak, duitnya tidak akan berhenti. Anda sadar nggak IO itu penting? Kalau nggak ada IO, Anda nggak bisa loh ada konser. Itu Gias, tahu nggak Gias? Kalau nggak ada IO, Anda nggak bisa datang lihat sekian banyak datang loh. Betul nggak? Betul? Paham ya IO ya? Bapak Ibu, itulah yang saya lakukan di Kowe. Saya tetap konsisten, saya seorang trainer. HP yang saya rekrut itulah IO-nya saya. Makanya silakan Anda lakukan ya. IO itu tugasnya ngapain? Minta jadwal saya. Mereka tahu jadwal saya padat. Tapi kalau buat tim saya, silakan isi. Jadwal rutin dibuat. Senin, Selasa, Rabu. Ini emang rada gila sih. Mungkin saya yang pertama kali bikin. Tapi saya happy. Karena tiba-tiba saya tahu nih IO-nya saya dari HP saya kian banyak bikin jadwal. Nggak tanggung-tanggung. Sampai-sampai saya pernah diundang di warteg. Bayangin, tapi setelah itu bilang jangan, warteg nggak cocok. Masa? Saya waktu itu bilang, saya udah sekut ya, harus cocoknya jangan di situ ya. Betul, tapi buat cocok buat makan. Ini saya fokus di mana nih? Education. Education orang undang saya khusus buat di situ ya. Jadwal dibuatin, saya lihat sampai hari Minggu ini diambil. Ini keterlaluan. Nah, akhirnya Minggu saya bilang itu waktu privacy ya, tapi ada waktu saya yang kosong, saya mau istirahat, saya tulis tentang privacy, dibuat jadwal. Bapak Ibu, itu mindset yang saya pasang di Kowe Bapak Ibu. Jadi tolong jangan tinggalkan jati diri Anda sebagai apa. Ya. Kalau Anda sebagai seorang trainer kayak saya, ya Anda harus berpikir, semakin banyak klien nggak dengan demikian? Halo? 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 Nangkep? Jadi Anda jangan nebeng nama Kowe. Kowe adalah konten yang Anda ketika Anda ngomong bisnis Anda. Semoga nangkep ya. Kalau Anda punya restoran gimana? Tulis dong, ada hari apa untuk edukasi. Anda bisa kerjasama nggak? Orang Kowe banyak, pasti mau. Yang Anda punya kafe, Anda tahu nggak bikin traffic nggak gampang? Ya? Saya minta ini dipelajarin pelan-pelan ya, mindset Anda sebagai apa sebelumnya. Kuasai bidang Anda. Kerjasama dengan Kowe. Untuk profesi lainnya saya nggak cukup waktunya, nanti ada yang iri. Berikut. 2, bangun relasi dan jaringan itu karena Anda punya kemauan, saya mau menjodohkan saya punya kemampuan dengan kemampuan dari Kowe. Ya, nah berarti perlu orang ketiga. Nah ini yang ketiga ini namanya jaringan itu.
Anda tahu, Anda pegang dengan kowe, Anda didaftar sama kowe, itu penting. Kenapa? Anda pihak pertama dan kowe pihak kedua. Berarti perlu pihak ketiga. Itulah yang Anda rekrut. Nah, dengan demikian ketika Anda lihat seperti ini, segitiga ini terbentuk. Ya, bangun jaringan itu bukan buat siapa-siapa. Karena apa? Dialah yang akan menjadi IO Anda seumur hidup dari kacamata saya. Yang bahaya Anda rekrut orang dan Anda tinggalin dia. Entah dengan kata-kata, saya cuma 3 kali ya kasih keterangan ya, habis itu saya nggak mau bantu. Itu maaf ya, jangan terulang. Teman itu seumur hidup teman-teman. Jadi artinya bangun jaringan itu nggak bisa cuma sekali ketemu beres. Ya, makanya ketika saya lakukan berikan training tuh bayar nggak bayar seumur hidup tuh. Orang kalau ketemu saya dia pasti bawa teman, betul nggak? Makanya Anda jangan marahin kalau orang bawa teman. Yang terjadi kita lupa. Saya tahu, kita capek. Saya capek Bapak Ibu. Tapi seperti yang saya ngomong tadi, kalau ada orang yang dengerin saya, itu apinya nyala. Nah, mindset Anda benerin dulu nih. Kalau mindset Anda nggak benerin, Anda merasa orang dia butuh saya. Bapak Ibu, kalau saya mau ngomong kasarnya ya, saya dulu ngomong aja dibayar loh. Nih baru di kowe nih saya praktekin apa yang saya ngomong. Ini harusnya Anda bayar loh. Patungan tuh. Ibu mau bayar apa? Nggak usah, kowe udah bayar saya. Ya. Jadi caranya lingkarannya bagus banget. Jadi teman-teman satu ya, kalau Anda rekrut teman, setialah pada teman itu. Amin. Jangan sampai teman mengecewakan gara-gara Anda hanya mau, oh kamu tuh inilah, kamu temannya banyak, udah kamu yang urus sendiri. Jangan teman-teman, kowe ini masih aneh. Kowe ini barangnya masih aneh. Jadi tolong jangan berpikir orang ngerti kowe loh. Itu orang asuransi masuk kowe banyak yang babak belur, aku kasih tahu. Ya, makanya saya bikin data nih ya. Kenapa rise and fall dari kowe itu. Kalau minta bahan saya tinggal kirim. Itu saya pernah bikin bahannya. Berhasil dan gagal di kowe sudah bisa diperlihatkan strategi Anda di awal. Jadi jangan nunggu gagal baru ngomel, kowe mau enak aja. Orang hebat gua rekrut, gua yang ditendang. Ini pengertiannya apa? Dari awal nggak dikasih tahu berarti bahwa kowe itu single level. Ya, teman-teman saya masih banyak nggak mau. Dia maksa kowe yang berubah. Saya nggak tahu. Menurut saya yang benar kita yang rubah baru bisa ngubah dunia. Ya, kenapa Anda berpikir seperti itu, ngubah dunia, masih umur berapa kita? Ya, jadi bangun jaringan, relasi jaringan itu bukannya masalah Anda mindsetnya benerin dulu. Ya, kalau Anda sudah tahu nyoba berapa tempat dan gagal terus, berarti Anda mindsetnya salah kayaknya. Anda mau berubah kayak dia, ya jangan. 3, belajar dan berkembang. Belajar dan berkembang ini teman-teman, ini yang saya kasih tahu pada Anda. Ilmunya tetap akan sama, menjual tanpa ditolak. Tapi saya terus belajar. Ya, berarti kalimatnya bisa berubah ngikutin perkembangan. Kayak sekarang di grup saya bikin close every deal atau kowe every day. Anda boleh tulis apa aja deh, terjemahin sendiri. Ya, ketika saya belajar dulu dengan Pak Sarwono ya, waktu itu saya datang kemari nih, ada Mas Ali. Saya masih ingat tuh bulan Agustus di ruangan C1. Saya ingat, ya, ini saya nggak tahu Pak Sarwono kenal saya dan saya lupa ingat, tapi saya ingat, oh iya, ini orang bekas dulu klien saya. Pak Ali waktu ngomong nih, ini HM terbaiknya kita. Ya, saya nggak tahu apa itu HM. Ya, net sales saya nggak tahu, pokoknya ingat ya, kata yang terbaik saya pegang, itu saya pegang. 150 net sales per bulan. Saya lihat aja kantornya bagus, 150 net sales kok dikit amat ya. Terus terang mata saya kecil, ya itu angka yang terkecil saya pegang. Ya, saya pegang aja ya. Kemudian 5 bulan kemudian saya HM dengan angka 166. Buat saya ini adalah bukti bahwa angka pertama Anda lihat di sini belajar berkembang mulai dari angka yang Anda pegang pertama kali. Yang saya lihat Anda ini ketakutan, kayak saya sebagai bisnis juga lihat. Mungkin kalian dari awal tidak diajarin mindset dari awal. Ya, jadi HM tuh angka yang saya pegang adalah 150 Bapak Ibu. Makanya saya tidak pernah di bawah itu. Nah, jadi angka apa yang Anda bikin hari ini karena takut demosi di kowe, karena angka yang tadi, kemungkinan besar Anda terlalu set up target, terlalu, nah padahal ngomong kan gratis, betul nggak sih? Kenapa Anda merusak Anda punya mindset dengan ucapan yang ngawur Bapak Ibu? Ya,
Maka kalau Anda deket saya, Anda pasti kena jewer terus sama saya kalau ngomongin salah. Mulut Anda ini doa, jadi jangan sampai Anda belajar tapi nggak berkembang. Karena angkanya kok, ya ampun, rendah sekali loh kalau Anda ngomong kayak sekarang. Ya di grup saya juga sedang tiap hari kita kasih tahu angkanya. Saya kasih tahu bagaimana SM sekarang, bagaimana angka GM. Supaya apa? Anda dibukain dari awal. Ya saya tidak mau ada orang terjebak di COVID tidak tahu bahwa ini single level, bukan multi. Multi level tuh cari kiri kanan yang 2 terbaik, lepas. Tapi di kowe nggak bisa. Ya, jadi teman-teman belajar di awal ya. Saya minta di grup CED itu benar-benar jangan lagi ada korban dan itu makan teman. Teman yang Anda rekrut akan jadi korban. Ya, orang buta akan nuntut orang buta. Kemana tuh? Tolong stop. Ya, saya seorang trainer tidak tega ya kalau orang masuk ke kowe tapi dia udah yang penting dapat duit dulu. Ya. Di kowe kalau Anda tidak punya jaringan yang kuat, fondasi yang kuat, itu doa leadernya jadi jelek loh Bapak Ibu. Saya ulangin ya, kalau Anda masuk di kowe tapi Anda punya tim jaringan yang tidak kuat atau fondasinya cuma 3, apalagi cuma 2, doa leadernya jadi jelek loh. Masih nggak nangkep? Nangkep nggak? Nangkep nggak? Padahal saya dilatih doa kita harus baik. Nah makanya dari awal belajar berkembang ini dimulai dari Anda dulu. Ya, dari awal mindsetnya, bangun relasi, belajar berkembang supaya Anda tuh jangan menahan orang naik. Itu udah benar. Tapi kalau sampai Anda nahan orang naik gara-gara Anda tidak tahu bahwa single level itu fondasinya di single adalah direct, Anda sedang bikin bom waktu. Ya, ini beneran penting banget kalau Anda mau sukses. Ya, jadi Anda jangan berpikir kowe itu MLM. Berikut lagi di sini Anda bisa lihat disiplin dan action. Nah, disinilah baru kita lihat siapa orang yang benar-benaran serius. Disiplin itu nggak bisa ngomong. Saya lihat dari mana? Jadwal. Kalau Anda nggak punya jadwal, saya pastikan Anda tidak disiplin dan tidak ada action. Ya, makanya di tim kami saya bisa tahu cepat atau lambat Anda akan ketemu bagaimana sukses itu menular sukses itu. Karena gagal juga menular. Nah selama ini Anda memberikan kegagalan atau kesuksesan pada tim Anda. Ya kita nggak usah ngomong agama deh. Anda tahu nggak resikonya? Anda gara-gara mindset awal salah, ke belakangnya Anda tidak punya cara menduplikasi. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau lihat di urutan seperti ini ya, ini sudah banyak orang ngomong. Tapi menurut saya, kembali lagi pada Anda. Usahakanlah ya dalam tim yang Anda sedang ada, yang Tuhan sudah, ini seizin Tuhan. Berarti Anda harus minta. Ya, benar nggak bagaimana cara belajarnya di sini? Oke? Dan saya percaya sejak saya masuk di kowe, saya bikin tidak boleh ada orang pelit pada ilmu. Ya? Oke ya, jadi saya nggak perlu ngomong orang lain, tapi di tim kita yang ada kenal dengan saya, jangan sungkan. Next. Nah, ini benar-benar yang saya pakai saat ini karena barang kita ini setelah dengar bahwa barang kowe sampai nggak tertagih hampir 260 M, saya pikir strategi offline harus nomor 1. Teman-teman, strategi offline harus nomor 1. Bayangin ya, kota Serang, Cilegon, dan Garut sampai ditutup gara-gara barang kowe salah penyampaiannya sehingga barang tersebut dijual di toko online. Alias barang itu hilang. Ya, ada tukang tadahnya entah siapa. Tapi kembali lagi ya, kemungkinan besar ini karena Anda tidak mengenal know your customer. Setiap orang harus mengenal customernya. Ini paling penting. Anda nggak bisa main obral, apalagi secara online. Online nomor 2, kenapa? Offline aja hilang barangnya. Nah, jadi tolong ya teman-teman ya, kowe masih baru, tapi jangan menambah jumlah barang yang hilang. Collection rate di kowe itu adalah 90%. Itu artinya Anda diberi kesempatan 10% loh. Bila sampai force major, orang tidak bayar. Tapi bukan berarti Anda bebas. Di bank itu 2% NPL. Artinya apa? Bank bermasalah kalau ada sampai tagihan 2% tidak terbayar. Di kowe sudah kasih collection rate 90% harus tercapai. Itu artinya Anda harusnya
Ya maaf ya, Anda sangat diberi keleluasaan, tapi jangan sampai bablas. Ya, saya sedih juga ya, bisa sampai situ banyak barang-barang, kok orang nggak tahu bahwa barang KW ini sebuah investasi yang diberikan agar orang bisa subscription seperti langganan, sampai seumur hidup harusnya. Nggak mungkin orang langganan listrik balik ke kayu bakar kan? Nah itu maksudnya. Yang kedua, kenapa cara KW ini luar biasa? Orang kalau punya barang KW, dia nggak akan balik ke galon Bapak Ibu. Nah, yang hilang ini mungkin diduga karena ada APGSI yang besar di Indonesia ini. Asosiasi Pencinta Galon seluruh Indonesia. Ini yang nyebabin orang masih bisa jual barangnya ini ya, sehingga barangnya bisa hilang. Karena orang kalau udah pakai barang KW nggak mungkin balik loh teman-teman. Next lagi ya. Fondasi, 3. Nah, Bapak Ibu belajar baik-baik ya. Di KW ini fondasinya, betulan nanti saya kasih contoh ya. Saya nggak kasih ngomongan doang. Ketika saya lihat di KW, saya 5 bulan pertama saya belajar. Saya belajar dengan Bapak Joko TP ya. Dia ngajarin dengan tepat dan saya belajar pada Anda ya, jangan lupa kacang sama kulit teman-teman. Ya ingat sekali lagi ya. Saya banyak ngajar, tapi juga saya nggak ngarepin Anda ingat saya. Tapi saya ngajar pada Anda supaya Anda jangan lakukan ke bawah kalau nanti Anda masih juga nggak ngerti, Anda bikin hoax yang kena tim Anda loh. Nah, saya belajar fondasi itu dari Pak Joko. Ya, jadi artinya saya bangun bagaimana kita membantu orang, harus pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga ini penting, Bapak Ibu? Satu pihak saya ngalamin sendiri ya, istri saya tuh baru ngerti, baru percaya kowe itu benar ada, ya, baru benar-benar bisa hidup 10 bulan setelah saya dapat 1 M di kowe. Jadi bayangin, istri saya tidur seranjang, nggak percaya. Halo, udah pegang duit 1 M. Terus Anda ngomong sama orang lain dan Anda mau coba ngomong sendirian. Leadernya gila kali nyuruh kayak gitu. Saya susah langsung ngomong buat saya. Saya aja nggak percaya istri saya. Makanya saya panggil Pak Joko tuh. Nah bagi teman-teman yang baru, berdoalah semoga leadernya Anda rela menemani Anda. Amin. Kalaupun tidak, Anda yang harus komit pada diri Anda. Anda dampingi tuh Anda punya rekrutan. Anda nggak bisa loh. Fondasinya nggak kuat, Anda akan lihat nanti. Ya, saya tidak mau membuat Anda itu masih mikir-mikir ya. Ini KW ini barangnya bagus, tapi kok ya itu tadi APGSI-nya masih kuat loh. Ya, dan orangnya berani bayar iurannya gede loh. Sampai kehilangan motor 3 tahun sekali, atau kehilangan mobil 3 tahun sekali. Jadi artinya apa? Hambatan di luar gede banget teman-teman. Nanti kalau kayak di Korea, di Malaysia, mungkin online kita udah jauh lebih efektif. Tapi kalau sekarang ini offline, fondasi kuatin dulu. Ya, karena teman-teman kita ini rentan. Ya, itu MLM itu selalu muncul tiap hari, ada berapa banyak tanya tuh. Jadi godaannya banyak di luar. Ya, tapi by the way, saya selalu kasih kepada Anda, sukses, berhasil dan beruntung nih 2 kata yang berbarengan. Jangan sampai berhasil dan sial. Konyol nggak? Banyak yang kayak gitu, berhasil tapi ya income-nya cuma setahun 2 tahun, habis itu hilang. Sebulan 2 bulan bagus, bulan depannya hilang. Apanya yang bisa dibanggakan? Next. Jadi Anda nanti akan belajar di sini kenapa perlu yang namanya step-step yang saya ngomong tadi, karena penolakannya luar biasa teman-teman. Ya, karena begitu lihat air minum, itu orang tuh jijik banget, makanya Anda tidak bisa memaksa. Saya selalu pakai analogi, kalau Anda ketemu orang yang sedang merokok, bagaimana Anda punya cara membantu dia tidak merokok? Ayo. Susah apa? Susah. Jelas? Nah itu ada sesi yang lalu saya udah pernah ngomong. Jadi mengatasi penolakan ini bukan masalah dia nggak mau. Oh dia ngomong loh, mendingan masuk neraka. Kenapa? Ada api di neraka biar bisa ngerokok. Bayangin bisa ngomong kayak gitu loh. Logikanya ada nggak? Logika ada nggak? Setengah mati orang belajar agama supaya nggak masuk neraka, bagi perokok. Bayangin, jadi teman-teman ya, kalau orang udah seperti itu, mengatasi penolakannya tidak bisa dengan sendirian. Itu ya saran saya. Anda nggak bisa ngomong bahwa air keran bisa diminum. Anda nggak bisa jawab langsung teman-teman. Ya, jangan bilang, woi produknya bagus. Tidak. Karena orang ngerokok juga tahu kok nggak ngerokok lebih sehat. Nah ya, ini sesi terpisah ya. Saya udah pernah ngomong dulu, pernah saya singgung. Kedua, tim
tidak aktif. Nah, ada nggak Anda temuin seperti itu? Istri saya 10 bulan nggak aktif. Ya, kemudian setelah tahu dulu dia bergede pun dia tetap aja dia baik lagi. Tapi kembali lagi ya, apakah saya harus tinggalin? Oh salah ya? Oh contohnya salah, kan itu istri Pak. Oh ya benar, nggak boleh. Tapi saya juga nggak boleh mangkel ya, karena uangnya harus mengalir juga ke dia. Ya itu juga ya, jelas. Bapak Ibu ya, bagaimanapun ya tim tidak aktif itu masalah waktu. Teman-teman banyak kok yang sudah sekian bulan dia kontak lagi, Pak saya dulu pernah dengar waktu itu ngomong soal kowe. Oh ya datang, tapi kali ini bukan sama saya, KHM. Ya, ingat ya, di SM sudah nggak bisa rekrut, udah nggak bisa lagi ada penjualan. Dan buat saya itu happy banget buat saya. Makanya Anda juga lihat ya, SM nggak perlu absensi kan, betul? Nah, jadi kalau nggak mau absensi, cepet-cepet jadi. Kalau nggak, mana masih harus? Udah, bercanda. Ya, sebenarnya maksudnya di Kowe itu ada sesinya ya, bahwa ketika Anda mengalami tim tidak aktif, dengar baik-baik ya. Kowe sudah ada solusinya. Pertama, ketika Anda di HP, Anda harus ada penjualan, itu benar. Tapi rekrut juga harus jalan ya. Nah, problemnya lagi nih ya, ketika Anda nggak menyadari kalau Anda sudah di HM di Kowe, Anda itulah tugasnya mendampingi tim yang tidak aktif. Ini Bapak Ibu. Kalau di grup lain, atau di lain nggak bisa memang. Kenapa? Leadernya harus tetap jualan. Nah di Kowe ini maaf ya, nih ada yang marah sama saya nggak apa-apa deh. Makin ke atas Kowe makin nganggur kita ini. Halo? Halo. Jadi saya buka rahasianya ya, kalau ada HM yang nggak punya jadwal, tanya Pak William rekamannya ada tuh. Di Kowe itu makin ke atas makin nganggur Bapak Ibu. Makanya Anda pakai perasaan dong. Tim yang tidak aktif karena tidak dibantu. Ini pada diem semua, kenapa ini? Di Kowe tidak mungkin, karena apa? Kalau memang kalau dia belum bisa bergerak pun, tunggu waktunya. Nanti dia akan lihat, setelah tetangganya pasang Kowe, dia akan gerak. Kebakar. Cimehong contohnya, nih saya sebut Cimehong dah. 13 orang udah nawarin dia. Dia join itu. Sama timnya HM Lilik. Gara-gara ada cara edukasi yang tepat. Don't know. Ya. Jadi teman-teman, waktunya Tuhan bukan urusan Anda. Tapi kalau Anda nggak dampingin, lebih parah lagi. Yang problem bagiannya kita ini apa? Ya, saya ngomong, saya udah praktikkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang HM yang merasa lebih sibuk dari saya pengen ketemu lagi deh. Jadi ingat ya, di Kowe itu bagus banget ya, kita HP itu kesempatan Anda rekrut segila-gilanya. Kemudian ada penjualan, so-so aja, nggak apa-apa. Kenapa rekrut Anda gila, pasti bagus peningkatan. Nah begitu di HM, hati-hati. Anda tidak boleh ada penjualan, artinya Anda ngapain? Mantap. Mendampingi, membantu. Ya udah selebihnya, yang selebih daripada penjualan. Jadi jangan pura-pura sibuk gitu loh. Saya kadang-kadang sebel juga lihatnya, dikasih anak tapi nggak mau dijaga. Teman-teman, tim tidak aktif karena Anda belum bagi-bagi waktu, ya, tapi pasti bisa. Cepat atau lambat. Ya, karena ada perkataan yang gini, kalau anak Anda tidak bisa Anda atur, alam yang akan ngatur dia. Artinya apa? Grup lain ambil alih. Udah jangan jaga malu-malu ya. 6 bulan nggak aktif, terminasi. Jadi jangan sampai Anda membuat situasi Anda nggak mau peduli, akhirnya ada orang lain yang aktifin. Ini kan masalah waktu doang kan, betul nggak? Berikut lagi, kompetisi. Bapak Ibu, di Kowe tidak ada kompetisi. Karena saya banyak percaya, rezeki ditaruh di mana? Dari Tuhan. Jadi kalau Anda mau kompetisi, pada diri sendiri. Saya senang banget ya, kita di tim kita udah menghasilkan banyak orang, tapi saya fokus pada yang direct. Kembali lagi di Kowe, perhatikan yang direct. Ya, tim kita udah berkembang, saya juga lihat nih rezeki dari Tuhan buat masing-masing tim ya. Di SM kita udah dapat income di atas 200 juta, udah banyak ya. Dan juga Anda tahu HM kita juga udah banyak angka-angkanya. Buat saya itu adalah rezeki dari Tuhan. Jadi Anda jangan lihat angkanya, tapi lihat pengorbanannya. Orang-orang yang berkorban itu berarti Tuhan yang ngatur.
Lagi pula kerja itu ibadah nggak sih? Pada Nah kalau Anda beribadah berarti sampai ngasih rezeki. Allah, Tuhan. Makanya tolong ya, jangan Anda sirik atau iri. Mungkin saja dia memang berkorban lebih banyak. Ya. Nah, jadi dengan demikian kompetisi itu tidak ada, tapi kompetisi pada diri Anda. Kalau Anda punya uang banyak, untuk apa uangnya? Buat bantu tim, investasi di tim, atau Anda sedekah, atau buat diri sendiri doang. Ya, jadi nggak usah nunggu uang gede dulu, uang kecilnya sekarang Anda pakai untuk apa? Sendiri lah beli kue. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan tantangan-tantangan ini sebenarnya nggak banyak, tapi mungkin membuat kita bercermin. Nah, paling bagus bercermin dengan leader Anda semua. Ya, leader-leader sini yang bertahan adalah yang mereka lewatin badai. Saya percaya badai-badai yang mereka lewati itu pasti membuat Anda lebih hemat ongkos dan waktu, sehingga Anda nggak lagi mengulangi kesalahannya. Next lagi Bapak Ibu. Nah, yuk sukses story ya. Saya mau tanya pada Anda mau yang satu cepat penghasilannya, atau dua stabil, atau tiga penghasilan jangka panjang? Jangka panjang. Yang mana Anda pilih? Jangka panjang. Yang nomor satu angkat tangan. Yang penting dapat duit cepet dah. 1, 2, 3, 4. Oke. 2, yang mau income-nya stabil di Kowe. 1, 2, 3, 4, 5. Agak banyak kan ya? Nah berarti ini pentingan. Terus yang 3 jangka panjang siapa mau? Nah oke ya. Berarti semua dengerin saya ngomong ya. Ibu mau kasih saya bolpennya? Bapak Ibu perhatikan ya, di Kowe itu 3-3-nya bisa. Bisa? Karena satu dong bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi hati-hati ya, saya udah kehilangan 2 HM kena demosi. Ya, saya kasih tahu pada Anda. Bukan berarti saya tidak punya pengalaman. Saya sedih terus terang. Tetapi ternyata mereka masih menggunakan cara MLM. Ya, dia bangun tim buat istri, anak, cucu, dan segala macam. Kemudian dia lupa tim yang dibawa ini, dia nggak bangun. Dia sibuk beliin tim ini supaya nggak mati. Tim ini nggak mati, dikasih net sales tiap bulan. Dia beliin. Akhirnya dia sendiri kena demosi. Ingat di pesawat terbang apa? Ketika ada pengumuman, kalau Anda mau pakai masker oksigen, pakailah buat siapa dulu? Itu yang terjadi di Kowe Bapak Ibu. Anda jangan pernah sibuk memperbaiki tim di bawah. Padahal saya bilang tadi, direct yang Anda perhatikan. Kalau Anda sampai kejeblok ke dalam, Anda akan masuk namanya black hole. Anda lupa bangun tim. Makanya ketika kenapa saya bilang HM harusnya punya kesempatan rekrut, tapi makin sulit. Karena Anda kejebak di black hole ini. Nah di SM makin sulit Bapak Ibu. Jadi tolong ya, fondasi yang terbaik ada di mana? HP. HP nggak usah buru-buru. Karena 1, 2, 3 ini bisa Anda dapatkan selagi masih HP. Ya, tapi strategi ini saya tidak bisa ucapkan umum ya. Nanti yang japri-japri ataupun mau ketemu bisa saya kasih tahu bagaimana 1, 2, 3 ini cepat 5 bulan kemudian bisa maintain angkanya. Next, kita lihat angkanya seperti ini. Nah ini dia ya. Action plan saya waktu ketika lihat di Kowe ini dia Bapak Ibu. Ya, bulan pertama jadi HM, kemudian kedua, ketiga, angkanya lihat lumayan nggak stabil. Apakah cukup cepat nggak dalam waktu 5 bulan? Dan apakah bisa nggak sampai dengan seterusnya? Bisa jawabannya. Karena ketika saya lihat jadwal saya, IO saya makin banyak Bapak Ibu. Kalau IO saya makin banyak, artinya ini angka nggak akan berhenti. Cukup jelas? Semoga Anda nangkep ya. Cepat, stabil, dan jangka panjang Anda bisa capai. Karena Kowe tidak bisa menjangkau tim Anda. Tim Anda milik Anda. Jadi jangan takut nge-hoax. Ya, saya yang bilang ya, saya kerja di sini karena ada yang lebih butuh saya daripada saya butuh. Nah, jadi kalau Anda lagi butuh uang hari ini Pak, cepet aja tuntasin. Tapi nanti waktu Bapak bangun tim, Anda harus tahu, Kowe butuh Anda. Nah, jadi 1 tahun pertama saya udah lewati, saya tinggal tunggu 3 tahun pertama. Ya, yang jelas selama 1,5 tahun ini sebagai manajer saya sudah terima 2,8 M. Ya. Jadi Bapak Ibu melewati
melewati 2 tahun pertama saya di salah satu bank itu bayar 2M, di Kowe melewatinya. Jadi hitungan saya lah bagaimana saya bisa stabil, timnya terus berkembang. Tanpa cari kambing, karena kambing hitam tuh enaknya diapain? Sate. Ya, udah pernah makan Mas Syukur belum? Nah, ini ada yang punya nih. Nah ya, promosiin aja Mas Syukur ya. Karena ternyata sate kambing, sate sapi sih. Sapi itu enak loh. Alamatnya Fresh Market. Bintaro Fresh Market. Yes. Udah ya, yuk. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya ngomong hari ini, saya baru Agustus 2023 saya aktif di Kowe, kemudian saya tahun 2024, 1 tahun, dan sekarang hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Bulan depan saya baru pas 2 tahun ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Next lagi. Jadi teman-teman, ini adalah slide pertama yang saya minta di Mbak Prita. Mbak Prita waktu itu udah duluan. Jadi saya tahu orang yang lebih dulu pasti ilmunya lebih banyak. Nggak mungkin kita anggap remeh. Ya, ada Mbak Prita nggak ya? Ini itu. Mbak Prita bikin ini khusus buat saya sebenarnya. Tapi saya pegang di grup. Kowe bukan MLM ya Pak William. Ini bener-beneran mencetak di otak saya. Lihat bebek itu. Kowe tidak harus jadi member, ya. Direct sales team yang kita bangun. HMSM, GM nggak boleh jualan. Tuh, jelas nggak tuh? Ya nggak? HMSM, GM nggak boleh jualan. Saya langsung bikin strategi nih. Berarti manfaat terbesar adalah di sini. Kenapa HMSM, GM nggak boleh jualan? Bandingin tim. Nah, ini yang saya nggak lihat banyak di grup lain. Ya, akhirnya yang gagal EHM-nya lah kalau dia jualan. Diam-diam jualan pakai nama istri, pakai nama anak, pasti gugur Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya. HM yang masih jualan pakai nama istri atau anak, siap-siap gugur. Tapi Pak, 1000% gede Pak, 1000% masa sayang? Forget it. Di HM income Anda 10.000%. Anda kalau ada HP terima duit, net salesnya 1000 berapa, net salesnya wow itu berapa? 4 juta. HM terima 1,6 juta Bapak Ibu. Jadi ngapain lagi dia bantu penjualan? Ya, saya ulangin ya. HP kalau ada penjualan 4 juta atau 3 juta, SM terima 1,6 juta. HM ya. SM-nya terima 800.000. Saya punya angkanya. Ya, jadi tolong ya HM, jangan lagi ada penjualan, karena Anda pasti terima. Ya, saya kadang-kadang bersyukur loh, kenapa ya Tuhan izinkan istri saya 10 bulan tidak ngerti-ngerti Kowe ya. Ternyata ini saya baru tahu, supaya dia nggak ganggu suaminya. Saya bisa bayangin kalau istri saya ngerti ini, dia minta di closingin nggak? Halo? Ya, pastilah. Saya nggak ngerti, istri Anda udah join, nah tapi kasih tahu nih, ya tolong mau nggak bantu suami dulu jadi SM. Ya, jadi bantu suami dulu yang ujung tombak, jangan sibuk bangun tim di sini dulu buat istri, buat anak ya, jangan teman-teman. HM sudah tidak boleh jualan, ikuti saja ini aturannya ya. Naik jabatan ikut aturan organisasi manajemen. Level SM, GM tidak boleh rekrut HP. Jelas nggak? Saya baru tahu. Makanya teman-teman, strategi ini saya bagikan pada Anda, jangan bikin aturan sendiri. Ya, kalau Anda mau protes, protes pada Mbak Prita. Oke? Kalau saya sih ikutin, saya udah nikmatin hasilnya. Oke? Next. Ya, ini dia. Bangun fondasi seperti ini Bapak Ibu. Saya terpaksa buka di forum yang besar ini. Jangan coba-coba bikin cuma 2 atau 3. Ya, bikin sebanyak-banyaknya. Jangan sampai terulang nanti doa leader jadi jelek. Tahu ngerti doa leader jadi jelek? Menahan promosi. Dosa. Tapi kalau Anda punya tim yang dari awal seperti ini, mau berapa lama terserah. Mau setahun dulu nunggu, monggo. 2 tahun, welcome. Yang penting jangan buru-buru, tiba-tiba ketika ada HM dinaikin, Anda ngomel. Ya ini mau berhasil dan beruntung nggak di Kowe? Atau mau berhasil doang tapi nggak beruntung? Berhasil dan
Semoga Anda bisa paham ya teman-teman, jangan lagi terulang. Karena saya juga cuma dosen. Ini Kowe juga salah satu klien saya sebenarnya sih. Dan klien saya juga Anda juga. Ya, jadi jangan sembunyikan fakta yang sudah terjadi. Next. Jadi bangun fondasi seperti ini Bapak Ibu. Ya, bangun fondasi itu Anda mau menjadikan menjadi seorang direct selling silakan. Tetapi kalau Anda lihat di bagian HP Pro itu income Anda cuma 1000% profitnya. Tapi kalau Anda menjadi HM ke atas, itu income Anda mendapatkan 10.000%. Itu data saya, disclaimer ya, kalau data saya 10.000%. Makanya Anda mau pilih yang mana, 1.000% apa 10.000%? Berarti fondasi Anda harus kuat nggak? Tenang aja ya teman-teman, jangan terpatok saya harus jadi HM 5 bulan, setahun. Itu saya nggak pernah kepikir teman-teman. Saya diangkat, bukan karena ambisi, tapi karena diangkat dari Kowe. Jadi biarkan Kowe yang mutusin kapan kita naik. Oke? Jadi jangan pakai ambisi di sini, karena tugas kita adalah bagaimana bangun fondasi. Tentu saja ya, walaupun saya ditanya juga saya akan bilang, kemampuan fondasi Anda bagus nggak? Jangan sampai bikin tusuk sate Anda mau diangkat. Ya, Anda bisa bunuh diri. Di Kowe jangan pernah bikin tusuk sate, karena Anda bisa bunuh diri. Next lagi. Beruntung. Jadi sekali lagi tidak ada rahasianya. Saya percaya Anda semua punya Tuhan, Anda masih berdoa. Jadi saya yakin doa Anda pasti baik. Jadi tidak ada rahasia Bapak Ibu, tapi apa yang sudah Anda lakukan yang terbaik, Anda bagikan pada orang lain. Boleh nggak gitu? Tapi kalau Anda belum punya hasil, jangan ngomong. Karena Indonesia banyak sekali orang nggak berhasil, tapi ditakut-takutin. Itu bahaya sekali. Anda belum berhasil tapi berani ngomong, itu namanya penyesatan. Ya, tapi di tempat lain saya gagal, makanya saya takut di sini. Kowe beda teman-teman. Kalau Anda mau eksperimen yang baru di Kowe aja. Kenapa? Kowe bukan multi level, bukan asuransi. Ya, karena dulu waktu saya belum masuk di sini yang berhasil itu orang asuransi Bapak Ibu. Tiap Sabtu tuh ada insurance day. Tapi begitu saya jadi HM dan saya buktikan bahwa tim saya nggak ada orang asuransi, berubah tuh nggak ada lagi. Karena sekali lagi keberhasilan bukan dari jabatan teman-teman. Jangan Anda bikin skeptis, oh jabatan ini yang cocok jadi orang Kowe. Tidak. Everybody can be, apa ya? Everyone can cook, kalau Ratatouille ngomong. Di sini, everyone can be GM. GM dong. Oke? Dua, ingat tadi ya, petani juara, keberuntungan Anda kalau Anda bantu keberuntungan ke orang lain. Makin pelit Anda atau Anda bagikan yang jelek pada orang lain, karma bekerja. Hukum tabur tuh, semua agama Anda nggak ngajarin seperti itu. Anda mau yang mana? Ya, 3 glasnost. Ya, jadi keberuntungan itu sebenarnya waktu Anda keterbukaan. Ini era udah terbuka gini, tinggal pakai ChatGPT, tinggal ketik William Wiguna itu siapa. Kalau Anda masih mau tahu juga Kowe itu apa juga Anda tinggal ketik, ngapain kita ngomong. Ya, teman saya kejadian 2 jam jelasin Kowe, tau nggak? 2 jam loh, nggak closing. Tau nggak kenapa? Tau nggak kenapa? Dia lupa bahwa dia di estate. Kalau Anda ngejelasin terlalu pentil, nanti jangan-jangan ngelamar cocok jadi kodi loh. Tahu Kowe Lady? Dia kalau ditanya apa ya bisa jawab loh. Tapi ingat ya, bukan artinya saya underestimate kalau Anda ngerti. Tapi waktu yang ada, lebih baik Anda bagikan keberuntungan Anda pada orang lain. Ya, jadi Anda jangan sampai sesuatu yang bisa diambil dari ChatGPT atau DeepSeek, Anda mau ikut-ikutan ngomong. Ya, ini saran saya, karena waktu Anda padat, kecuali Anda memang nggak punya waktu. Next ya. Nah ini Bapak Ibu jadwal saya ya. Saya senang banget, saya beruntung banget punya tim. Ya, saya nggak tahu tim saya ikut dengerin online. Saya berterima kasih pada tim karena Anda benar-benar IO yang luar biasa. Bikin jadwal saya seperti ini dan itu hasil panen jagungnya. Ya, saya berharap Anda bisa ikuti kalau memang ini bisa berguna. Ya, dengan demikian semuanya ini bisa membantu Anda sedari mumpung masih HP. Kalau Anda masih HM gimana? Nggak apa-apa, teman-teman kami ada yang retreat dulu. Retreat, artinya apa? Dia di HP dulu, karena di HP lebih leluasa merekrutnya katanya. Ya oke, nggak apa-apa. Di Kowe tidak ada yang gagal. Mungkin tertunda. Ya, next lagi. Nah,
Terima kasih. Sama-sama. Saya silakan